Selamat sore, perkenalkan nama saya Angga Gede Yoniata Pramana dari kelas 11 F1 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan benda tegar. Masih ingatkah kalian dengan momen gaya atau torsi? Momen gaya atau torsi adalah gaya yang menyebabkan benda berputar atau berotasi pada suatu sumbu putar. Momen gaya merupakan besaran vektor sehingga arahnya sangat diperhatikan. Contoh saja, benda yang menggelinding akan melakukan dua jenis gerak secara bersamaan, yaitu gerak translasi dan rotasi. Sebuah gaya yang garis kejarnya melalui pusat massa akan menyebabkan benda melakukan gerak translasi. Tetapi jika garis kerja gaya tidak melalui pusat massa akan menyebabkan benda tersebut melakukan gerak rotasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus torsi atau rumus momen gaya. Rumus torsi atau momen gaya adalah tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Apabila tidak bersudut, maka tau sama dengan R dikali F. Dengan keterangan, tau adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, R adalah jarak vektor dengan satuan meter, F adalah vektor gaya dengan satuan Newton, theta adalah sudut yang dibentuk antara R dan F. Momen gaya dapat bernilai positif ataupun negatif, bergantung pada arah rotasi benda. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Apabila tanda positif menandakan bahwa arah momen gaya berlawanan arah jarum jam. Sementara jika bertanda negatif, maka arah momen gaya searah dengan jarum jam. Contoh, tau sama dengan R dikali F positif, maka momen gaya berlawanan arah jarum jam. Apabila tau sama dengan R dikali min gaya atau min F, maka momen gaya searah dengan jarum jam. Setelah kalian pahami apa itu torsi dan juga rumus-rumus dari momen gaya atau torsi, yuk kita sadari bahwa pemakaian torsi dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada juga. Wow, kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, membuka pintu. Apakah kalian tahu bahwa membuka pintu termasuk pemakaian torsi? Kira-kira torsi dari pintu ada di mana ya? Jadi begini teman-teman, saat kamu membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang lebih jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kira-kira kenapa ya sobat? Karena letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu berjauhan, sehingga nilai R jauh lebih besar. Namun sebaliknya, jika kamu membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dengan saat membuka pintu tadi, maka sebelumnya di bagian tengah atau bagian dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup. Karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang terlalu dekat, sehingga momen gaya atau R jauh lebih kecil. Jadi kesimpulannya sobat, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin besar dan pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Sebaliknya, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya akan semakin kecil, sehingga pintu lebih sulit tertutup atau terbuka. Baik, jadi seperti itu ya pembahasan mengenai pintu dan engsel itu tadi. Selanjutnya, kita bahas yang lain yuk, mengenai pemakaian torsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat kalian menggunakan tang dan juga baut. Kemudian yang kedua adalah pada saat kalian membuka pintu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah kalian pada saat bermain jungkat-jungkit bersama teman kalian. Setelah kita memahami apa itu momen gaya,
Mari kita juga pahami apa itu momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menunjukkan ukuran, kelembaban atau kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan keadaan terhadap gerak rotasi. Setiap benda pasti mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya dalam hukum 1 Newton. Artinya, benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Sifat ini disebut kelembaban atau inert, dan ukurannya disebut inersia. Konsep momen inersia juga berlaku pada gerak rotasi. Setiap benda yang berotasi akan tetap mempertahankan gerak rotasinya. Contoh penerapan dari momen inersia ini adalah lintasan planet-planet dalam tata ruang surya. Sifat ini disebut inersia rotasi dan ukurannya disebut momen inersia. Setelah kita membahas mengenai momen inersia, ternyata momen inersia dibagi menjadi dua, yaitu momen inersia partikel dan juga momen inersia benda tegak. Kita akan membahas mengenai momen inersia partikel terlebih dahulu ya. Momen inersia partikel adalah hasil kali antara massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari sumbu rotasi. Rumus momen inersia partikel adalah I sama dengan mr kuadrat. Jadi tidak jauh beda ya dengan momen inersia pada rumus umumnya. Dengan I sama dengan momen inersia benda kilogram per m kuadrat. M adalah massa benda kilogram dan R adalah jarak ke sumbu rotasi atau M. Apabila partikelnya lebih dari 1, maka kita sebut dengan sigma inersia. Partikel dengan massa M diletakkan pada ujung batang dengan panjang R dan massa batang diabaikan. Ujung batang yang lain digunakan sebagai sumbu putar. Kemudian batang diputar dengan kecepatan sudut omega. Oleh karena batang diputar, partikel yang bermassa M juga akan berotasi mengelilingi putaran O yang berjarak R dari benda dengan kecepatan linear sebagai berikut. Rumus dari kecepatan linear, apakah kalian masih hafal? Ya, benar sekali. Kecepatan linear adalah V sama dengan omega dikali R, di mana mr kuadrat adalah momen inersia yang dilambangkan dengan I, sehingga momen inersia didapatkan rumus I sama dengan mr kuadrat yang sudah saya jelaskan per masing-masing bagian atau komponen-komponennya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai momen inersia benda pejal. Benda tegak adalah benda yang tersusun atas partikel-partikel homogen yang tersebar secara merata. Mudahnya, benda tegak bisa dianalogikan sebagai martabak manis yang ditaburi wijen secara merata di semua permukaannya. Nah, benda tegak itu lebih lanjut itu apa sih? Benda tegak adalah sebuah benda tegak apabila benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk meskipun ada gaya yang bekerja pada benda. Benda tegak mempunyai satu kesatuan massa yang kontinu dan bentuknya teratur. Contoh dari benda tegak adalah tongkat, cincin, benda berbentuk silinder, atau bola pecal. Nah, berdasarkan pernyataan yang saya bacakan tadi, momen inersia suatu benda bergantung pada massa benda, bentuk benda, dan letak sumbu putar. Momen inersia dari benda-benda kontinu dengan posisi sumbu putar tertentu yang memiliki massa jenis sama pada setiap bagian atau benda seperti ditunjukkan pada bagian-bagian berbentuk tabel berikut. Nah, tabel pertama itu adalah batang diputar melalui pusat. Nah, jadi batang diputar melalui pusat adalah rumusnya adalah I sama dengan atau inersia sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Jika batang diputar pada salah satu ujung, maka I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Apabila cincin tipis
diputar melalui pusat atau poros, maka I sama dengan setengah mr kuadrat. Apabila cincin tipis diputar melalui diameter pusat, maka I sama dengan mr kuadrat. Jika silinder pejal diputar melalui pusat atau poros, maka I sama dengan setengah mr kuadrat. Dan apabila bola pejal diputar melalui pusat, maka I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Apabila bola berongga diputar melalui pusat, maka I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Jadi, setiap jenis benda, momen inersianya beda-beda ya teman-teman, patut kita pahami. Dan momen inersia benda pejal sudah kita pahami atau sudah kita lihat di kehidupan sehari kita. Contohnya, memain sepak bola, bermain basket, ataupun berlemparan tongkat. Nah, setelah kita memahami semua materi di momen inersia dan momen gaya, yuk kita pahami tentang momentum sudut. Apakah kalian sudah tahu mengenai momentum sudut? Momentum sudut didefinisikan sebagai sifat benda berputar yang diberikan oleh momen inersia dikali kecepatan sudut. Ini adalah sifat benda berputar yang diberikan oleh hasil kali momen inersia dan kecepatan sudut saat benda tersebut berputar. Setelah kita memahami pengertian tentang momentum sudut, mari kita pahami juga rumus dari momentum sudut. Momentum sudut suatu benda dapat dihitung secara langsung jika momen inersia dan kecepatan sudutnya diketahui dengan rumus L sama dengan inersia dikali omega, di mana L adalah momentum sudut kilogram m kuadrat per sekon, I adalah momen inersia kilogram m kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut radian per sekon. Ini adalah sifat benda berputar yang diberikan oleh hasil kali momen inersia dan kecepatan sudut saat benda berputar. Di mana pada kontrol W diartikan sebagai gaya berat atau pusat, F diartikan sebagai gaya atau talian, T M adalah kali A dan W sama dengan G.